Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Lestari, NPM 18160117. Saya dari PGSD 5C. Di sini saya sebagai moderator dalam kelompok 4 dalam mata kuliah pengembangan media, materi, dan sumber belajar matematika di sekolah dasar yang diampuh oleh dosen kami, Ibu Ristika, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Baisa Putra, NPM 181601110. Materi yang akan kami bahas merupakan pengenalan jenis-jenis bangun datar. Sebelum memasuki materi, kami akan menjelaskan alat dan bahan-bahan yang kami gunakan dalam media pembelajaran matematika yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Taira Dera Marinda. Baiklah, alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan media dari kelompok 4 yaitu alat, ada penggaris, gunting, dan pena. Lalu, bahan yang kami gunakan ada kardus bekas, styrofoam, karton, kertas origami, tuspin, double tip, dan lem kertas. Terima kasih rekan Taira Dera Marinda, dan berikutnya adalah penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Susi Apriani. Di sini saya akan menjelaskan media roda bangun datar. Yang pertama, di sini kita akan mengenali bangun datarnya terlebih dahulu. Pertama, persegi. Ini dia persegi. Mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang, diagonalnya membagi 2 sama panjang. Keempat sudutnya sama besar. Lalu persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Diagonalnya membagi 2 sama panjang, keempat sudutnya sama besar. Lalu segitiga sama sisi. Mempunyai 3 sisi. Sisinya sama panjang. Jajar genjang. Mempunyai 4 sisi. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Trapesium mempunyai 4 sisi. Sisi-sisinya tidak sama panjang. Diagonalnya tidak membagi 2 sama panjang. Lalu, layang-layang mempunyai 4 sisi. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Diagonalnya saling tegak lurus, tetapi tidak semua diagonal membagi 2 sama panjang. Lalu, belah ketupat mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran tidak mempunyai sudut, tetapi dia memiliki 1 titik. Untuk mengingat pembelajaran siswa, di sini saya menggunakan media roda bangun datar. Dan roda bangun datar ini yang sudah terbentuk seperti lingkaran. Di sini saya sudah mempunyai soal-soalnya, yaitu seperti tebak gambarnya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini sudah tertulis semua soal. Cara memainkannya yaitu diputar. Nah, di sini pada titik ini soalnya yaitu mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang, sudut berhadapan sama besar, diagonalnya membagi 2 sama panjang. Yang manakah itu bangun datarnya? Ayo anak-anak dicari ya. Yang mana itu soalnya? Ini dia persegi ya. Persegi itu mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya sama panjang, sudut berhadapan sama besar, dan diagonalnya itu membagi 2 sama panjang. Ya, setelah itu kita putar lagi ya medianya. Ya, di sini menunjukkan di soalnya yaitu mempunyai 3 sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Yang manakah itu? Ya, ini dia persegi 3 sama sisi. Segi 3 sama sisi. Mana? Dia segitiga sama sisi ini, dia mempunyai 3 sisi dan ketiga sisinya itu sama panjang. Terima kasih rekan Susi, dan berikutnya adalah manfaat dari media kami yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Ratu Resti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bangun datar. Manfaatnya untuk rekayasa
Sebuah bangunan memerlukan bangun datar persegi, dan untuk para ahli dalam membuat pengembangan sains atau ilmu pengetahuan. Manfaat bangun datar juga membuat kita mengerti tentang bangun datar. Belajar bangun datar berfungsi untuk mengukur bangunan-bangunan. Contohnya, kalau kita ingin menjadi arsitektur, harus bisa menguasai bangun datar dan bangun ruang. Banyak juga manfaat dari bangun datar seperti meja. Meja dapat tempat kita menaruh benda-benda. Manfaatnya juga banyak sekali seperti tisu, tempat meja, kertas nasi, papan, karena itu sangat berguna bagi kita. Itulah manfaat dari bangun datar. Berikut adalah manfaat dari media pembelajaran dan berikutnya adalah kekurangan dari media yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Vera Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari media ini, yaitu bahan yang digunakan mudah dicari oleh guru, lalu memberikan pembelajaran lebih menyenangkan kepada peserta didik, lalu menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat oleh peserta didik. Terima kasih rekan Vera Wulandari, dan berikutnya adalah kelebihan dari media yang kami gunakan yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Rinaldi Bayu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Bayu Saputra, NPM 181601110. Di sini saya dari kelompok 4 dengan tema media roda bangun datar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari kekurangan dari media yang saya dan kelompok saya kerjakan. Jadi untuk kekurangannya mungkin banyak, karena apa? Dari segi pembuatan pun media bangun datar ini kita buat dari styrofoam, yang mana mungkin styrofoam itu tidak bisa kena air, mudah patah, dan untuk mungkin juga dan dalam hal ini kekurangan lain pun seperti mungkin tidak mudah dibawa kemana-mana untuk hal anak kecil, karena mungkin anak kecil belum, dari anak SD yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin belum paham apa sih sebenarnya ini. Mungkin yang tahu mungkin ini alat peraga, alat media untuk mempelajari mereka, tapi mereka hanya memilihkan untuk bermain. Jadi mungkin kurang dominan jika memang anak SD yang membawa untuk media pembelajaran itu. Jadi untuk media itu sudah pas jika ditaruh di bawah dengan guru, karena mungkin kalau untuk itu halnya guru yang bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan untuk styrofoam itu tidak bisa kena air, mudah patah, dan untuk mungkin juga dan dalam hal ini kekurangan lain pun seperti mungkin tidak mudah dibawa kemana-mana untuk hal anak kecil, karena mungkin anak kecil belum, dari anak SD yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin belum paham apa sih sebenarnya ini. Mungkin yang tahu mungkin ini alat peraga, alat media untuk mempelajari mereka, tapi mereka hanya memilihkan untuk bermain. Jadi mungkin kurang dominan jika memang anak SD yang membawa untuk media pembelajaran itu. Jadi untuk media itu sudah pas jika ditaruh di bawah dengan guru, karena mungkin kalau untuk itu halnya guru yang bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan tidak bisa dibawa kemana-mana untuk anak kecil, untuk anak SD. Dan juga untuk perihal ini mungkin kekurangan lain pun yaitu tadi yang tidak bisa dibawa, mudah patah, mudah rusak, mudah terkena air. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang kekurangan dari media yang saya dan kelompok saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ada tuh kata saya yang mungkin salah, tolong maafi, dan akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil pembahasan kami, dan media yang kami bahas bisa digunakan oleh seorang calon guru dalam menerapkan pembelajarannya di sekolah dasar, khususnya di sekolah kelas rendah maupun di kelas tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.